Oke, ini ada permintaan dari Mas Huda. Sip, bentar. Gold. Jadi gold itu udah sedikit saya analisa ya tadi ya. Udah saya sedikit analisa juga gold teman-teman. Kita lihat di sini dulu ya. Kita melihat, saya hapus dulu semuanya biar teman-teman memahami. Gitu ya. Bentar. Hmm, gitu ya. Jadi gini, awal pertama kali kita lihat struktur marketnya dulu deh. Oke. Jadi kita lihat struktur marketnya itu seperti apa. Bentar. Mungkin ada posisi gold nih, Mas Huda. Tidak ada Pak, saya udah close close ini close entry. Oke, di sini. Hmm. Kita lihat dari struktur marketnya ya dulu ya. Kita lihat, kita coba pelan-pelan teman-teman. Kita pelan-pelan melihat ini dulu. Oke, jadi kita pelan-pelan lihat di sini. Gampangnya tuh gini teman-teman. Chart ini dibagi dua. Gampangnya gitu ya. Ketika udah running seperti ini, chart ini dibagi dua. Kita baru semisal kita analisa dari sini, ini up ya, ini down, ini up, ini down, ini up, terus ini down, ini up, ini down, ini up, ini down, ini up. Nah, ini masih satu gerakan, oke? Ini masih satu gerakan. Temunya dari mana, Mas? Kok bisa satu gerakan di situ? Nah, kan gitu pertanyaannya ya. Eh, Kalau kita melihat kok bisa itu merupakan sebuah satu gerakan, itu lihatnya dari mana? Jadi teman-teman, ketika untuk tarik-tarik garis seperti itu, ya. Jadi untuk melakukan penarikan garis seperti ini up, ini down, ini up. Nah, kuncinya cuman ini. Teman-teman harus memahami terlebih dahulu itu mana yang higher low, oke, high, sorry, high, terus juga mana itu yang higher low, gitu ya. Oh, bentar dulu teman-teman. Loh, Share screen-nya hilang Mas Jai. hilang ya? Sorry, sorry, sorry. Udah lihat ya? Udah jelas ya? Sudah Mas Jai. Oke, siap, siap. Di sini tuh baru kita lihat mana yang higher low gitu ya. Nah, kita pelan-pelan ya teman-teman ya. Lihat di gold dulu. Ini ingat, ini ada swing high. Oke, ini ada high nih. Udah di break gitu ya. Tapi kita analisanya dari bawah teman-teman ya. Artinya ini low. Oke, ini low. Ini low. Terus ini high. Gitu ya. Nah, terus ini calon higher low ya. Semisal ini belum gerak, ini calon higher low. Oke. Semisal dia tuh udah gerak, break dari high, baru ini udah valid jadi higher low. Oke. Nah, baru di sini jadi calon higher high. Itu ya. Kita masih calon. Kita bicaranya masih calon-calon. Soalnya ini udah terjadi, teman-teman. Ini calon high, terus ketika dia itu di sini ada ketika break ke atas, ini berarti jadi higher low. Pertanyaannya, gimana sih caranya kok bisa di istilahnya itu di mana? Ini kok jadikan higher high, terus jadikan higher low. Nah, itu nanti di kelas itu di market structure itu akan dibahas lebih dalam, teman-teman. Oke? Namun sekarang kita cuman bicara tentang masalah outlook secara garis besarnya itu di mana. Ini higher low, terus ini higher high. Otomatis setelah higher high apa? Itu higher low. Gitu ya. Nah, setelah higher low, ekspektasi kita itu akan menjadi sebuah higher high. Nah, berhubung ini tidak di break, teman-teman ya. Higher high ini belum di break, belum disentuh bahkan. Ini masih dalam kategori apa? Ketika harga bergerak seperti ini masih biasnya itu masih bullish, oke? Opportunity kita masih buy. Nah, ini secara time frame di H4 teman-teman, di time frame besar. Nah, setelah kita mengetahui seperti ini, setelah kita mengetahui, oke, ini ada satu poin aja. Ini calon higher higher low ya.
Ini calon higher low. Ternyata ini belum bisa break higher high yang di atas. Gitu ya. Nah, kemudian teman-teman, di sini higher low-nya itu ternyata di break sempurna close body ya. Artinya, ini yang disebut dengan tren transisi, oke? Transisi. Transisi gimana maksudnya? Tren transisi itu diperoleh dari ketika ada harga, oke, ada kecenderungan daripada harga itu. Contoh seperti higher high, higher low, ini tidak mampu untuk break daripada higher low, terus higher low yang di bawah ini malah di break. Inilah yang disebut dengan perubahan tren atau trend change. Orang bilang itu trend change short term, itu ya. Ini. Ini berarti dari bullish ini menjadi sebuah pergerakan turun. Gitu ya teman-teman ya. Nah, terus semisal teman-teman belajar nanti kita akan bahas juga tentang masalah di HC6 ya. Di HC6 itu di mana descending. Ini berhubung ini beranjak ke atas, ini malah disebut dengan A H K sik itu ya. Sorry. 6. Apa ini maksudnya? Jadi gelombangnya itu dihitung. Jadi di Rap Nelson itu membahas tentang masalah Elliott wave. Namun ini lebih ke objektif ya. Rap Nelson itu kan lebih ke subjektif ya. Elliott wave itu lebih ke subjektif. Namun di sini tuh kalau misalkan teman-teman memahami tentang masalah market structure seperti ini, nanti teman-teman itu akan bisa ibaratnya itu bisa menghitung pergerakannya ini lo udah selesai loh, udah jenuh. Jadi kita hitung ini satu ya, ini satu, dua, 3, 4, 5, 6. Artinya maksimal 6 pergerakan itu harus ketika terjadi sebuah higher low di break terakhir. Intinya yang pergerakan yang di keempat, ya sorry pergerakan kelima. Ini kan kelima ini 1, 2, 3, 4, 5. Ini malah di break, maka itu ada tanda-tanda. Kalau bicara tentang masalah pattern, ini ada apa namanya teman-teman? Ada yang bisa jawab nggak? Ini pattern apa nih? Yuk, ada yang bisa jawab? Mas Huda bisa jawab nggak? Yang mana tuh Pak? Ini higher high, higher low, higher high. Ternyata nih break ke bawah ini ya. Ada pattern apa nih? HNS ada kayaknya deh. Head and Ini shoulder. apa? HNS. HNS Oke, double sip. top. Berarti ini Mas Huda udah memahami ya tradingnya. Oke, mungkin dari yang lain ada jawaban lain dari Mas Maniri? Bisa jawab? Ada ya? Maaf Pak, anu Pak jaringannya lemot Pak. Oh, jaringannya lemot gitu ya? Oke, Mm-mm. benar. Mas Huda benar ya. Ini yang disebut dengan HNS bilang HNS atau head and shoulder ya. Betul. Atau ini sebut dengan double top bisa ya. Maka targetnya itu gimana? Ya seperti hanya neckline tadi. Kita tarik dari sini ke sini, terus kita turunkan ke bawah. Oke, di sini itu ternyata udah berada pas confluence. Confluence-nya itu di sini ada istilahnya itu ada shadow, gitu ya. Jadi dari sini ke sini. Namun lebih presisinya lagi, ini higher low terakhir, market structure terakhirnya di sini udah di break. Jadi kita bisa menggunakan confluence atau pendukung lainnya itu Fibonacci. Kita tarik dari bawah ke atas, gitu ya. Tarik ini. Ingat di 1618-nya kita bisa ditandakan gitu ya. Oke. 1618 mana? Nah, 1618 ini berada di sini ya. 1618, oke, pas confluence di sini. 1618. Yang kedua, kita bisa menggunakan cluster gitu teman-teman ya. Kita bisa menggunakan cluster. Kita bisa tarik dari sini ke sini juga. Nanti itu ada caranya juga di materi minggu depan. Di minggu depan di kelas PP akan mendapatkan materi ini, support resistance dan juga Fibonacci. Untuk yang kedua nanti kita tarik di sini. Oops, sorry. Jadi yang kedua kita tarik ya dari sini ke sini. Tarik ke sini ke sini. Kita lihat. Oke. Nah, di sini ini 2618.
istilahnya itu berdempetan dengan confluence daripada support klasik ya. Support klasik nih ya. Jadi kalau misalkan horizontal itu support klasik. Ini satu. Terus bisa juga ditarik price projection ya. Jadi Fibonacci price projection. Ini Fibonacci eksternal ya. Terus yang kedua bisa kita tarik Fibonacci price projection di mana ini merupakan sebuah confluence daripada internal sama eksternal. Oke, kita tarik di sini 3 titik ya. 3 titik, 1, oke, 2. Terus ini kita tarik ke atas ke sini. Oke. Nah, di sini udah terlihat bahwasannya ternyata di area sini artinya gold dia tuh masih kuat untuk turun, gitu ya. Turunnya ini terbatas, gitu teman-teman ya. Ini turunnya terbatas. Ini turunnya terbatas, at least dia itu akan ngejar daripada orderan yang ada di sini di 1904, oke? 1904, 1902. Area situ, jadi kita bisa cari opportunity buy. Dengan harapan seperti apa? Di sini, oke, saya presisikan dulu. Ini saya bersihkan dulu. Oke. Di sini saya bersihkan. Di sini kita lihat juga nih, ketika udah penurunan, ingat penurunan ini biasnya udah tergantikan jadi bearish, oke? Ini udah tergantikan dari bearish. Artinya ini sudah ada satu tarikan ya. Udah ada satu tarikan wave pertama. Ini satu, oke, 2, 3, 4, 5, ini 6. 6 ini udah mau terjadi nih. Artinya dia itu walaupun dia itu semisal dia itu turun ke bawah, dia tuh naiknya itu sangat kenceng teman-teman. Oke? At least dia itu bisa di 1949 atau 1947. Oke ya. Karena di sini tuh ya ini yang disebut dengan ini yang di awal IHC6 ini apa? 6. Yang ke-6 ya. Ini ke-6 dan juga ini pergerakan ke-6. Gitu ya. Jadi kita bisa istilahnya itu menggunakan trend line. Trend line ini juga bisa digunakan untuk dijadikan sebuah apa? Ini yang disebut dengan the power of the trend. Ya, trend line itu ada 3 ya. Ada the power of the trend, the speed of the trend, the breaking of the trend. Itu nanti kita bahas di support resistance teman-teman. Oke. Nah juga kita bisa adjust ya, adjustable. Kita tarik dari sini ke sini. At least dia itu istilahnya itu akan menyentuh. Kita bisa tarik dari sini ke sini di 1940. Jadi kita bisa, semisal nanti ada price action yang bagus di sini untuk cari opportunity buy, kita bisa target long time-nya itu bisa di 1940. Gitu ya. Nunggu price action bagus. Ini secara time frame besar. Dan juga ketika kita lihat, ini ada pattern besar teman-teman ya. Ini ada pattern besar. Ini tarik dari sini ke sini. Karena ini merupakan sebuah satu gerakan. Tarik dari sini ke sini. Terus kita lihat ini low. Ini lower high udah valid. Ini lower low udah valid. Terus dia itu lower high udah valid. Artinya kita bisa tarik dari sini ke sini. Tarik dari sini ke sini. Ini ada pattern falling wedge. Ya, jadi falling wedge, rising wedge itu merupakan sebuah pattern bilateral ya. Bisa continuation, bisa reversal. Oke. Oke, teman-teman. Jadi kita udah dapat data nih ya. Di time frame besar kita udah dapat data bahwasannya ini gold ada istilahnya itu jenuh, jenuh jual, udah ada jenuh jual. Artinya udah ada tanda-tanda untuk reversal atau rebound. Jadi kita turunkan lagi ke time frame yang lebih kecil untuk mencari presisinya itu seperti apa. Jadi kita yang sudah lukis-lukis seperti ini. Jadi kita itu lihat kapan sih kita bisa untuk mencari opportunity buy gitu. Nah, di sini belum ada tanda-tanda untuk terjadinya reversal ya. Ini masih downtrend gitu ya. Oke, teman-teman, udah terlihat dari sini. Oke, kita tarik dari sini ke sini. Bukan dari sini ya, tapi dari sini ya. Dari sini ke low, terus ke high, terus ini bukan dari sini oke, tapi dari sini. Oke, terus ke atas, ini ke bawah. Nah, ini masih belum bisa ditarik. Ini artinya ini masih calon gitu teman-teman ya. Ini masih calon, oke? Nah, satu poin aja di break ke atas teman-teman ya. Jadi nanti semisal teman-teman mau istilahnya itu nyicil. Nah, nyicil istilahnya nyicil. Ketika dia tuh turun lagi ke bawah teman-teman ya. Ketika dia tuh turun lagi ke bawah, kita bisa cari opportunity buy. Kalau teman-teman itu sifatnya konservatif, tradernya itu konservatif tradingnya. Jadi teman-teman bisa tunggu dia itu bentuk struktur daripada market. Sini break, tunggu retest, kita bisa langsung buy gitu.
Oke, dengan target X 1943 atau 1940. Itu ya. Nah, ini kan sebenarnya masih downtrend. Apakah kita bisa untuk cari opportunity sell? Kita lihat dulu. Nah, nanti pembelajaran multiple time frame akan dibahas itu di terakhir ya. Jadi semuanya ketika materi ini sudah selesai, ya selesai. Jadi kita langsung dipraktekkan live trade menggunakan multiple time frame. Gitu ya. Gimana sih caranya supaya kita bisa live trade multiple time frame itu sendiri. Gitu ya teman-teman ya. Nah, setelah kita lihat dari sini, kita lihat strukturnya masih penurunan banget ya. Udah kelihatan ini lo terakhirnya di sini. Ini terus dia break ke bawah. Nah, ini sebenarnya itu udah momen untuk sell, terus dia turun ke bawah. Nanti kita tunggu dia tuh price actionnya bagus turun lagi ke bawah. Kita hitung lagi nih. Dari mana hitungnya? Otomatis kita hitungnya dari sini. Oke, dari wave terakhir. Wave terakhir itu ketika breaker daripada market structure sendiri. Jadi hitungnya dari sini 1, 2, 3, 4, 5, 6. Betul, pas sama ini 46. Jadi kita tunggu dia terakhir di 1910-an. Kita lihat dari 1910. Tunggu price action yang bagus di sini, semisal price action itu di sini misalkan ada engulfing, atau kadang saya itu menggunakan ini teman-teman. Ya, stokastik nih. Untuk mencari divergent. Jadi divergent itu ada dua ya. Ada regular divergent dan juga ada irregular divergent. Nah, nanti kita di sini tuh cari irregular divergent ya. Nanti seperti apa? Oke. Jadi untuk goal saya rasa kita telat ya entry-nya. Semisal benar teman-teman pengen banget untuk entry, udah ada candle seperti ini, ingat ya, stop loss yang ideal itu bukan di sini, oke? Bukan di sini idealnya, bukan di sini. Ini masih merupakan sebuah jebakan daripada big trader. Ini yang disebut dengan liquidity, teman-teman. Oke ya. Ini disebut dengan liquidity. Jadi semisal cari opportunity sell sekarang ya idealnya itu SL-nya di atas sini. Gitu ya. Dengan target gimana? Sama. Penggunaan TP itu kita menggunakan Fibonacci, teman-teman. Jadi kita menggunakan dari sini, tarik dari atas ke bawah. Dari atas ke bawah. Gitu, tarik dari sini ke sini. Jadi di at least di 161 di sini ya. 1272 1908 kita bisa target finally di situ. Karena dari sini itu merupakan cikal bakal terjadi sebuah fake out atau false break gitu ya. Jadi kita tunggu ya. 1908, semisal mau entry di sini monggo tidak apa karena saya udah udah saya ibaratnya udah ada posisi tadi di Euro Swiss, biar tidak gocar-gacir money management saya itu ya, jadi gitu, tidak FOMO teman-teman. Oke ya, jadi untuk goal istilahnya itu kita lihat opportunity tadi 1908 ya. 1908 nanti targetnya itu di 19 kita lihat 1927. Terus di sini 1930 untuk target terdekatnya. Misal cari opportunity, buy nanti di bawah gitu ya. Kalau sell sekarang ini agak riskan teman-teman ya. Saya lihat price action masih belum bagus. Bisa jadi itu di break dulu ke atas, oke. Break dulu ke atas, ambil semua stop loss daripada retail trader yang lagi FOMO. Setelah itu dia itu melanjutkan turun ke bawah. Itu tidak apa-apa sih. Ya. Oke, jadi untuk gold itu ya. Mungkin ada yang lain nih teman-teman. Siap, siap, mantap, mantap, Pak, mantap. Sudah enak sudah, Pak, anunya, Pak, jaringannya. Ngelek, ngelek, Pak. Oke, di sini sih sebenarnya di hari Jumat kita ngobrol-ngobrol santai teman-teman ya. Akan menjawab dari seputar pertanyaan teman-teman yang mengikuti Zoom kali ini. Kedengeran suara saya, Pak? Ya, dengar. Gimana? Gimana? Oh, enggak. Mantap, mantap. Soalnya tadi lagi wifi-nya lagi ngelek, Pak, semua, Pak. Oke, mungkin dari teman yang lain juga nih. Dari Ibu Kurniati atau Ricky. Oke, di sini kita lihat dulu ya untuk di Euro USD. Ini sebenarnya udah saya marking kemarin, udah
ini ya waktu hari Selasa ya, hari Selasa kemarin udah di sini udah dapat 70 pips ya. Kemarin entry sell dan juga di GBP USD. Nah, jadi sekarang kita tuh cari opportunity apakah kita bisa untuk mengikuti tren yang sekarang sedang berlangsung atau seperti apa. Jadi pertama kali seperti biasa teman-teman, kita lihat trennya terlebih dahulu ya. Oke, di sini udah ada struktur penurunan. Ini sudah ada struktur penurunan, jadi kita bisa tarik dari sini ke sini untuk mengukur daripada penurunnya itu sampai mana. Itu ya, satu. Nah, di sini udah menyentuh, artinya dia tuh ada chance untuk turun lagi ke bawah, teman-teman. Oke, ada chance. Oke ya, kita bicara opportunity itu ada kesempatan di situ. Ada kesempatan dia itu untuk mulai turun ke bawah. Nah, setelah kita melihat bahwasannya ada kesempatan untuk turun ke bawah, jadi kita bisa cari struktur penurunan. Kira-kira kalau misalkan dia turun itu sampai mana? Di sini tuh ada cikal bakal ya, untuk menjadi penurunannya itu. Sampai dari situ kita lihat time frame-nya itu lebih kecil, kita lihat dari sini. Oke, secara garis besar, ini ada yang bisa jawab nggak? Ini terjadi apa nih? Yang di sini? Ini terjadi apa nih? Chart pattern apa gimana, Pak? Ya, Double top ya, Pak ya. Tadi enggak Triple, Mas. Triple betul. ada yang bisa jawab nggak? Ini ada pattern apa nih? double top ya, Pak. Double top. Double. Pak. Gimana? Apa? Triple, Yang lain triple ada top, yang bisa jawab Mas. nggak? Triple top. Triple bottom. Oh, triple bottom. Kurang oke. Ada yang bisa jawab lain? Tunggu, tunggu. Perbesar, Pak. Nge-lag suara saya, Pak. Perbesar. Enggak. Itu dulu. Ada yang bisa jawab? Tunggu, tunggu. Mungkin dari mas-mas yang lain, Mas AI. Tunggu, tunggu. Tuh. Oke. Ya, gimana? Yuk, yang ikuti kelas. Memang materinya belum saya beri ya. Itu masuk ke materi di nanti di liquidity teman-teman. Namun pasti teman-teman itu pernah dengar lah masalah chart pattern itu. Tapi penggunaannya itu terletaknya itu di mana kan teman-teman masih itu ya. Ibaratnya dengar sekilas atau Hah? sepintas terkait masalah chart pattern. Nah, Kalau seperti ini sambil. gimana? Mungkin Mas Huda bisa jawab. Tunggu dulu. Ini head and shoulder Pak Mas. Mas Huda Triple. bisa jawab enggak? Ini ada pattern apa nih? Tunggu dulu. Bentuk M toh, Bentuk M. triple bottom. Ya, gimana Mas Huda? Sorry Pak, baru cek. Hmm? Pattern apa ini Pak? Pattern ya ini ya? Yang dicek. Iya, Kalau pattern ini, Pak, agak sulit. Double bottom juga bisa sih Pak ya? ya oke. Saya rasa Double kurang sempurna ya. Oh. Triple. Ingat ya, jadi gini teman-teman, double bottom. Jadi gini ya bentuknya ya, double bottom ya. Jadi gini. Oleh karena itu kenapa saya itu selalu bilang ke teman-teman di VIP itu harus banyak lihat chat gitu supaya mata kita tuh terlatih lebih liar. Jadi gini, double bottom memang di buku-buku itu dijelaskan seperti ini ya teman-teman ya. Double bottom ini, double bottom naik ke atas. Ini neckline-nya, neckline di break, tunggu dia retest, setelah itu kita buy. Kan gitu ya. Kan gitu. Terus ada juga triple bottom, ini ke bawah, naik lagi, turun bawah lagi, naik break, kita retest, buy. Gitu ya. Namun pada chart bukan seperti ini mulus seperti ini teman-teman ya. Pada chart itu bentuknya ya. Jadi yang valid triple bottom dulu deh. Triple bottom yang valid itu seperti ini teman-teman. Ini ya, berdasarkan pengalaman saya dan juga backtest yang saya lihat, dia itu ya Reversal bullish berarti dia Mas, jadi ya. reversal bullish benar. Tapi itu namanya apa ini? Biar tahu dulu deh. Aduh, sorry. Biar tahu dulu ini apa? Tunggu, tunggu. Benar. Ini reversal benar. Ada pattern reversal istilahnya gitu. Tapi apa nih?
biar mata kita itu terlatih gitu teman-teman ya. Makanya itu saya tanya biar apa istilahnya itu ya. Lebih Mungkin familiar racing lah, weight ya, biar bukan ya bisa Pak? dancing with the market lah istilahnya. Gimana? Racing weight gitu atau anu? Bullish flag ya Pak? Bullish flag ini yang saya kotakin ini kira-kira apa nih? Ini. Hah? Yuk. Feeling weight bukan Pak? Atau racing weight gitu? Jauh ya. Kurang masuk. Kurang masuk ya. Tak hafalin nanti semuanya Pak. Gampang itu Pak. Yang penting saya struktur itu yang penting. Iya betul. Bener. Jadi gini Itu teman-teman maksudnya ya, apa, Mas? saya itu Neckline yang maksudnya, di Mas? teman VIP itu Maksudnya benar saya neckline, tekankan Mas? itu apa? Struktur market teman-teman. Kalau udah paham struktur market, kita bisa istilahnya itu oh gini, oh gitu ya, oh gitu. Jadi kita Mas bisa Jai, tidak subjektif lagi, objektif istilahnya gitu. Ayo, Mas Huda bisa jawab? Mas Jai itu maksudnya apa? Neckline-nya maksudnya itu yang garis-garis itu, Mas? Saya kan tipikal orangnya itu kan yang menggunakan supply and demand ya. Jadi ya saya marking aja dari sini. Nah, Oh, ini kan saya pertanyaan nih. Artinya saya belum ngasih clue-nya dulu. Sebelum nanti teman-teman ini ada yang jawab ya, mendekati lah istilahnya gitu. 1, 2, 3. Flag bukan. neckline resistant maksudnya, Mas? Atau gimana, Mas? Ya, ini bisa dijadikan supply, oke, supply. Namun ini bisa dijadikan sebagai liquidity. Ya, nanti di pembelajaran di kelas selanjutnya akan dibahas tentang masalah liquidity, Mas. Liquidity, oke? Berarti bukan pattern dong Pak? Ya ini ingat ya, klasik itu semuanya itu di itu ya. Klasik itu ada banyak macam. Ada Ah. secara klasik. Secara klasik memang bentuknya yang diciptakan oleh Charles Hedrigo tentang masalah chart pattern, candlestick pattern itu dari Charles Hedrigo dan juga ada juga dari Ralph Nelson. Ralph Nelson itu lebih ke semacam kayak gelombang. Ada juga dari Michael J. Huddleston itu lebih ke semacam liquidity gitu ya. Liquidity dan juga supply and demand. Ada juga dari Sam Shadon itu tidak melihat daripada struktur market, cuman melihat potensi daripada atap dan lantai. Itu otomatis area zones, supply and demand lebih tepatnya gitu. Mungkin gini Pak ya. Itu yang dimaksud nanti itu flag. Flag, terus Flag. Tapi kita nunggu apa ya? Kalau kan itu kan kita harus mengikuti struktur market, nunggu jatuh ke bawah, nanti kita ya buy gitu. flag Flag itu lebih tendensiusnya itu lebih ke bentuk ke higher high ya. Higher high, terus ini turun malah break ke bawah, semisal break ke bawah gini. Jadi kita itu bisa tarik flag dari sini. Jadi kita tarik dari sini ke sini, terus kita lihat ke sini, ini flag. Itu ya. Oke, ada yang bisa jawab enggak? Ini yang disebut dengan pattern reversal. Benar. Ini neckline-nya itu ini. Oke, benar ini neckline. Perlu diingat juga teman-teman ya. Perlu diingat juga. Pattern itu harus terletak pada fungsinya. Oke, pattern itu harus terletak pada fungsinya. Contohnya gimana? Jadi gini, pattern itu kan ada reversal. Oke. Terus ada continuation. Oke ya. Jadi ada reversal, ada continuation. Nah, reversal itu harus terletak di misalkan gini aja deh, biar paham dulu. Ini sebenarnya materi di minggu depan. Pattern ini gini. Misal ini impulsif, oke? Impulsif koreksi. Oke ya. Impulsif koreksi. Ini kembali ke pembelajaran di awal dulu biar paham dulu ya teman-teman yang baru tahu live di FTC. Terus ini juga ada impulsif, ini koreksi. Oke. Terus setelah itu ada impulsif, setelah itu koreksi. Seharusnya koreksi malah impulsif lagi. Nah, setelah itu ada apa? Impulsif, setelah itu impulsif lagi. Nah, terus yang terakhir ini yang terakhir ini seharusnya impulsif, ini jadi koreksi, seharusnya diimpulsif malah jadi koreksi kecil, naik lagi ke atas, naik ini turun ke bawah gini.
Nah, ini semuanya pattern di sini reversal sama continuation ini harus terletak di area-area sini, teman-teman. Oke? Di pola pergerakan harga ini. Ingat ya, pola pergerakan harga ini ada di sini ya. Ada impulsif, koreksi, impulsif, malah impulsif lagi. Ini impulsif ini malah impulsif lagi. Nah, ini tidak beraturan. Nah, jadi gini sekarang. Reversal, pattern reversal itu terletak di mana sih? Pattern reversal itu terletak di range daripada trading range kita. Contoh, misalkan ini ada impulsif, ini koreksi, gitu ya. Semisal di koreksinya ini ada pattern semacam double bottom, break neckline, pasti di buku-buku diajarkan break neckline kita tunggu retest, setelah itu kita buy, itu ya. Apa yang terjadi? Ternyata memang dia break retest di sini, misalkan ada engulfing atau apa, dia itu teman-teman banyak yang buy, SN-nya taruh di bawah sini. Kenyataannya apa? Dia itu malah bablas ke bawah, teman-teman. Bablas ke bawah sini dulu, setelah itu boom ke atas. Itu ya. Artinya, pattern double bottom, triple bottom, terus apa lagi? Semisal ada head and shoulder di sini gitu. Kita jangan entry asumsikan dia itu buy reversal, oke? Karena dia itu berada di tengah daripada range ini. Gitu ya. Jadi semisal berada di tengah, ada pattern reversal, itu jebakan, artinya itu yang disebut dengan liquidity, teman-teman. Oke ya, pasti di bawahnya itu ada unfilled order. Itu ya, ada demand di bawahnya itu. Nah, jadi reversal, ingat ya, pattern reversal itu harus berada di area support atau demand, dan juga harus berada di area supply atau resistance. Jadi kalau di tengah-tengah ada pattern double top, ada double top, double bottom, triple top, itu kita jangan entry gitu teman-teman ya. Oke? Jadi itu harus ada di bawah. Reversal itu berada di support dan juga ada di resistance. Contoh kasus yang sekarang ini kita lihat nih, ya. Kita lihat impulsif, oke, impulsif, koreksi. Ini impulsif lagi. Nah, setelah itu apa? Bijakan kita pasti dia impulsif. Nah, kalau kita tarik benang merahnya dari atas ini, ya, ini impulsif, ini koreksi. Nah, pertanyaannya, koreksinya ini teman-teman, dia itu udah melebihi dari setengah. Gitu ya. Artinya, ini ada pattern reversal. Gitu ya teman-teman ya. Gitu ya. Jadi, di pattern ini, di tengah ini, ini pattern. Ini pattern yang disebut dengan pattern reversal. Itu apa? Head and shoulder. Gitu ya teman-teman ya. Ingat, reversal itu harus berdekatan di support atau di resistance. Continuation itu baru di tengah. Contohnya gimana? Ini udah ada contoh semua teman-teman. Ini impulsif, koreksi. Koreksinya itu tidak melewati setengah daripada impulsif ini. Gitu ya. Artinya, pattern continuation apa? Banyak. Salah satunya apa? Falling wedge, flag, terus apa lagi? Racing wedge, terus apa lagi tuh? Saya sampai lupa nih pattern. Soalnya udah lama saya tuh trading tuh jarang banget menggunakan pattern gitu ya. Saya lebih ke supply and demand gitu aja sih teman-teman. Karena selama ini yang saya rasakan sendiri itu, soalnya di buku-buku yang sudah diajarkan itu tentang masalah pattern-pattern seperti itu. Namun kalau misalkan kita paham letaknya itu, jadi kita enak patternnya di mana. Gitu ya. Jadi kalau misalkan dia itu berada di tengah daripada range ini, misalkan dia turun, terus dia tuh ada bentuk ria-ria kecil. Selama dia tuh belum break setengah daripada range sini, artinya ini pattern reversal. Gitu ya. Jadi pattern reversal itu kan banyak ada rising wedge, terus apa itu falling wedge, ada flag, terus ada pennant, dan juga ada bilateral. Bilateral itu kayak symmetrical triangle, ada broadening wedge, ada descending broadening wedge, ascending broadening wedge. Itu nanti di kelas kami, di batch pertama nanti akan dibahas di liquidity di sini teman-teman, biar tahu. Nah, contohnya gimana? Contohnya gini aja deh.
Di sini ini ada impulsif, oke? Ini udah ada kasus nih. Ini ada impulsif. Setelah itu apa? Setelah impulsif pasti koreksi. Nah, ketika koreksinya itu teman-teman, koreksinya itu bukan melewati setengah, tidak lebih daripada setengah daripada ini. Cara mengetahuinya gimana? Ya udah kita tinggal tarik aja gini. Kita tarik di sini, tengahnya kan di sini ya. Tengahnya itu di sini, Mm-mm. oke? Atau kita menggunakan Fibonacci deh biar paham di 50-nya berapa. Hmm. Nah, di 50-nya kan di sini. Berarti setengah daripada pergerakan yang impulsif ini. Oke ya, setengahnya. Ketika dia itu tidak melebihi daripada setengah ini, setengah daripada impulsifnya, ini baru kita bisa asumsikan ini merupakan pattern continuation atau Mm-mm. kelanjutan daripada tren itu sendiri. Mm-mm. Gitu ya. Nanti di pembelajaran itu akan dibahas. Terus Pak, terus Pak. Nah, oke ya. Jadi kita gimana caranya? Ya udah, kita hubungkan untuk mencari swing lane. Nah, ini disebut dengan swing lane. Kita hubungkan swing high, swing low yang valid ya, oke ya. Swing high, swing low yang valid. Kita hubungkan aja. Ini ada swing high valid. Ini ada swing high juga valid. Kita hubungkan semuanya gitu. Oke. Terus kita hubungkan bawahnya. Ini kan dari sini. Otomatis tariknya dari mana? Ingat, ketika tariknya itu kita dari kanan, dari kiri, berarti tarik keduanya itu kita harus ke kanan, kanan daripada yang ditarik ke swing high. Berarti kan swing high-nya di sini. Kanannya swing high mana? Bukan di sini ya, tapi di sini. Kita tarik aja dari sini, hubungkan. Ini ada pattern apa nih? Ada bisa jawab enggak? Sorry. Ada yang bisa jawab ini pattern apa? Itu kan yang continue. Ini kan continuation ya Pak ya, bukan ya? Betul. Ingat ya barusan ya. Continuation. Jadi Ya. pattern atau chart pattern itu ada dua, ada reversal, ada continuation. Yang reversal itu harus terbentuk dan Oke, juga oke, oke. terletak. Oke, ini Mbak Hani. Mbak Hani siapa ini ya? Ibu Hani apa Cek Fani itu? Bisa Oke, dikatakan. ingat ya, reversal itu harus terletak di ujung atau yang melewati setengah. Semisal ada harga naik nih, kembali lagi ya. Ada harga naik, ini impulsif, terus dia turun, naik lagi nggak kuat, terus dia turun ke bawah, terus dia tuh ada pattern contoh semisal seperti ini, terus ke atas. Nah, baru ini disebut dengan pattern reversal, oke? Ini pattern reversal. Contoh di sini ada racing wedge, sama racing wedge itu bilateral, bisa digunakan menggunakan reversal, bisa digunakan untuk continuation. Nah, kebetulan di kasus ini ada pattern apa nih? Ingat ya, continuation apa reversal? Gitu aja deh. Continuation apa Continuation. reversal? Continuation. Continuation. Mm-mm. Yang Terus, itu yang bisa masuk ke racing week Pak, bukan ya? oke, ada yang bisa jawab lain? Oke, betul ini disebut dengan racing wedge bisa, tapi kurang ya. Ya, ya. Gampang itu bisa dihafalkan nanti. Siap. Yang penting tahu. Oke, ada yang bisa jawab yang lain? Bullish weight, Mas. Gimana? Bullish weight. Bullish wedge. Heeh. Hmm, masuk, masuk. Ada yang bisa jawab lain juga? Mungkin Mas Huda atau Mas Riki? Ada yang bisa jawab? Sama ya. Jadi di sini itu bisa disebut dengan betul Mas Maniri tadi. Bisa disebut dengan falling wedge. Oke. Bisa disebut dengan falling wedge atau disebut dengan apa ya? Kalau atau flag juga bisa teman-teman ya. Tapi lebih condong itu ke falling wedge karena itu mengkerucutnya itu di sebelah kanan bukan sebelah kiri. Kalau misalkan mengkerucutnya itu sebelah kiri, contoh seperti ini, mengkerucutnya itu seperti ini. Nah, harga itu misalkan naik dari bawah. Ini
Nah, ini istilahnya itu ada pattern ya. Ini aja deh. Nah, ini. Ini disebut dengan descending broadening wedge. Ya, oke. Ketika dia turun ke bawah, bentuk pattern seperti ini, dan naik ke atas gitu. Oke, siap-siap, Mas. Gitu ya, teman-teman ya. Nah, berhubung di sini udah kelihatan bentuknya seperti ini. Nah, kalau kita udah lihat seperti ini, di sini, ini berada melewati daripada setengah impulsifnya itu, kita lihat dari sini ke sini, melewati daripada setengah, artinya ini ada pattern head and shoulder, gitu ya, head Hmm. and shoulder. Ini left shoulder, terus ini head shoulder, terus ini right shoulder. Jadi kita neckline-nya itu tinggal ditarik dari sini ke sini. Kebetulan di sini ada swap zone. Oke, ada swap zone. Jadi kita bisa ancang-ancang untuk ketika cari opportunity buy. Gitu ya. Gitu ya teman-teman ya. Iya, iya, iya. Siap, siap. Oke. Jadi ini merupakan sebuah head and shoulder. Head and shoulder. Ini. Inverted ya Pak, inverted and shoulder Pak ya. Bagus. Hah? Iya, 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 iya. Paham ya? Artinya di pair Euro USD juga ini ada tanda-tanda itu kenaikan. Jadi ingat Euro USD, GBP USD, XI USD yang depannya XX USD, bawahnya XX USD, artinya dia itu memiliki sebuah pergerakan yang hampir sama gitu ya, teman-teman ya. Semisal kita lihat di gold ini ternyata belum terbaca terdeteksi, kita lihat pair-pair nih yang lainnya juga, misalkan di Euro USD kita lihat oke, Euro USD juga ada tendensius untuk naik ke atas Euro USD, jadi kita lihat dari situ. Jadi dari sini teman-teman istilahnya itu di Zoom untuk hari Jumat kita itu lebih membahas tentang masalah umum ya, bahas tentang masalah trading itu gimana, sedikit mereview daripada pergerakan teman-teman sendiri, mungkin ada pair-pair apa yang mungkin teman berpotensi untuk kita masuk gitu ya. Tadi kita udah review juga di gold. Jadi gold kita opportunity untuk cari posisi buy gitu ya. Kita bisa cari posisi buy nanti. Nunggu persection seperti apa. Namun saya belum entry juga di sini. Kalau kita entry sell berbahaya teman-teman ya. Bisa disuruh dulu ke atas, turun dikit lagi, terus jalan ke atas gitu teman-teman. Oke? Karena ini sedang terjadi oversold. Gitu ya. Ya, ya. Ada lagi nih teman-teman yang ditanyakan. Mungkin yang belum Boleh. dipahami apa dulu? Boleh kita lukis-lukis dulu Pak, biar tambah mantap kita itu. Oke, Biar lukis-lukis gimana ini? Yang mana? mungkin minta tolong Pak ya Tuan Guru. Iya gimana? Kita tarik ke bawah dulu kita lukis Pak. Saya mau belajar itu mau mulai reversal dengan continuation itu biar jebol gitu. Ini. Ya, gitu. Ya. Contoh ya. Apa sampean menggunakan Fibonacci Pak contoh kita ketika bullish ya. Berarti Ya. kan ketika bullish mencari impulsif koreksi kan ya. Ya. Nah, kan di situ memang ada cobaan barusan dari saya itu kan setelah ketika impulsif dikoreksi itu pasti ada chart pattern kata sampean tadi ya. Ya. Ada yang continuation, ada yang reversal, ada bilateral. Terus ketika sampean narik Fibonacci dari bawah itu yang dikatakan setengah atau tidak setengahnya tadi itu gimana Pak? Coba angka-angka kan ada 0,05. Gini, gampangnya itu gini ya, cara menentukannya itu gampangnya gini. Jadi kita tarik aja dari sini ke sini gitu. Kita ambil setengahnya aja deh. Kita ambil setengahnya daripada pergerakan ini, dari impulsifnya itu. Makanya lebih gampangnya itu saya menggunakan Fibonacci dari tarik dari sini ke sini, ambil setengahnya. Berarti 0,50 ini setengah daripada impulsifnya itu pergerakannya. Gitu ya. Oh, Jadi semisal dia itu di 50, ini merupakan sebuah di break ke bawah 0,618, kita lihat dari sini. Selama dia tuh masih bergerak di area sini teman-teman ya, bergerak di golden ratio ini. Bergerak di sini, bentuk pattern di sini. Jadi ini masih merupakan kategori sebagai continuation. Semisal di sini ada pattern ya. harus pattern continuation ya. Semisal di sini bentuknya double bottom, hati-hati dia itu akan disuruh ke bawah, teman-teman ya. Sip. Oke. Hati-hati dia itu menjadi sebuah liquidity. Gitu ya. Jadi itu ada letaknya sendiri. Berarti Iya. ketika dia itu berada di setengah sini yang saya garisi, dia itu harus bentuk pattern continuation. Gitu ya.
Semisal itu bukan bentuk continuation, double top atau double bottom atau triple bottom, ini ketika bullish itu hati-hati, lebih proper untuk cari posisi sell, gitu ya. Untuk short term, untuk jangka pendeknya. Nanti itu di atas mungkin ada di sini ada supply. Jadi dia itu misalkan bermain-main di sini. Contoh bermain-main di sini. Di sini ada double bottom seakan-akan jadi double bottom gitu ya. Jadi double bottom di sini dia break terus dia retest. Bisa katakanlah dia break ke bawah. Misalkan dia tuh di sini aja deh, ada double bottom. Ternyata dia itu mengambil ambil order di sini. Kita lebih proper untuk cari posisi sell. Nah, ini gimana ceritanya ini lagi bullish kok kita posisi sell. Nah, nanti di multiple time frame akan dibahas di materi multiple time frame teman-teman. Caranya itu gimana? Siap, Gitu ya. siap, Pak, Jadi siap. kita bisa entry sell dulu, ambil TP at least kita di double bottomnya di sini. Ketika TP keduanya itu ketika di sini misalnya ada unfill order atau kita TP 1 udah cukup karena lagi counter trend, kita tunggu dia tuh masuk di unfill order atau demand di sini. Dan kita bisa entry buy dengan target nanti ke atas nanti A, B, C, D. Panjangnya A, B itu sama dengan CD. Gitu ya teman-teman ya. Siap, siap. Oke, mungkin teman-teman ada yang tanyakan lagi sebelum saya akhiri? Cukup ya? Cukup, Pak, ilmunya Pak, cukup. Guru. Gimana teman-teman yang lain? Kenapa 38,2% itu enggak dipakai, Coach? Ya, iya sebenarnya itu ada ini ya, ada cukup saya Coach. Oke, jadi 38,2% itu kenapa saya tidak pakai? Itu lebih ke satu gerakan ya. 382 itu lebih ke satu gerakan impulsifnya itu teman-teman. Jadi dari sini itu ketika kita lihat tarik atas ke bawah, correctionnya ini merupakan belum valid gitu ya teman-teman ya. Ini koreksinya belum valid, makanya 38,2 itu saya tidak pakai. Bisa jadi dia itu false break atau turun dulu ke bawah. Ternyata di sini ada riak-riak kecil ya. Nanti di market structure di sini teman-teman, ini akan dibahas detail banget ya. Paling ketat itu saya itu di market structure teman-teman. Teman-teman paham market structure, nanti yang lain itu akan mengikuti teman-teman ya. Mudah dipahami. Gitu ya. Soalnya kenapa di sini kita mencari sebuah trading range daripada pergerakan harga kita sendiri. Jadi ketika udah memahami trading range kita dari situ, kita tidak perlu melihat history daripada chart-chart itu sendiri. Memang itu ada istilah prinsip daripada technical analysis, historical repeat itself. Seorang trader itu mengacu kepada data-data sebelumnya untuk kita mempredik atau memproyeksikan yang akan datang. Namun kalau kita memahami trading range, jadi kita itu tidak terlalu fokus ke data-data sebelumnya ya. Kita cuman range itu sendiri dapatnya dari mana, kita lebih posisi propernya untuk buy atau sell. Nah, barusan ada pertanyaan daripada ini Mbak Hani atau siapa ini? Oke, saya panggil aja Kak Hani. Ini ya, semisal dia tuh naik ke atas gitu teman-teman, dia turun, ada istilahnya tuh ada pullback dikit ya. Ada pullback dikit terus dia naik ke atas. Kenapa saya itu 38,2% itu saya tidak pakai? Karena itu masih kategori sebagai satu gerakan ya. Sedangkan pattern continuation ini merupakan sebuah koreksi yang valid gitu teman-teman. Oke ya, koreksi yang valid. Jadi ketika dia itu naik ke atas dikit lagi, otomatis ketika kita tarik Fibonacci-nya gitu, ini lebih ke satu gerakan ya, satu cuman impulsif doang gitu. Gitu ya, saya cuma itu impulsif, ya anggaplah ini 38,2, dia turun ke bawah, break ke bawah ke sini teman-teman. Ini ketika udah break swing low terdekatnya di sini, artinya kita baru bisa mengukur dia itu 50% daripada pergerakan harga itu sendiri. Semisal itu udah berada dari sini, udah berada di sini, kita ancang-ancang buy nih. Namun kita tidak semerta-merta untuk langsung cari opportunity buy dulu gitu ya. Cari opportunity buy. Kita tunggu price action itu di sini apa? Semisal memberikan konfirmasi pattern apa, continuation seperti apa, misalkan kayak falling wedge, rising wedge, seperti itu. Kalau misalkan lagi bearish falling wedge, kalau lagi bullish itu rising wedge atau pennant atau flag, kita dari sini. Nah, break dia ke bawah teman-teman ya. Ternyata dia itu dia tuh malah break ke bawah bentuk rising wedge atau falling wedge. Kita bisa cari opportunity buy, oke? Ingat ya, rising wedge, falling wedge itu merupakan sebuah pattern bilateral.
Symmetrical triangle bilateral. Kita bisa menggunakan dia itu continuation dan juga reversal. Nah, kalau continuation dan reversal patternnya itu udah ada tersendiri gitu teman-teman ya. Jadi dari sini semisal udah ke tengah sampai dari sini ada pattern reversal, continuation, kita bisa langsung entry buy. Oke, dengan proyeksikan 1:1. At least di supply and demand itu diajarkan dibahas tentang masalah apa? Di sini harus ambil swing high terdekatnya di sini. TP pertama. Gitu teman-teman ya. Oke, barusan bagus ada pertanyaan dari ini ya. Siapa ini? Mbak Fani. Oh, oke, Mbak Hani. Takutnya Cek Fani. Iya, Oke, iya. teman-teman, mungkin ada yang ditanyakan lagi nih. Oke, siap Mbak Fani, Mbak Hani. Oke, teman-teman ya. Jadi misalkan for more information, jadi teman-teman semisal mau tahu tentang gimana sih cara untuk bisa gabung di batch kedua? Kelas batch kedua ini akan dibuka teman-teman. Jadi teman-teman bisa hubungi aja ya di 087 803 888 979. Oops, sorry. 888 ini teman-teman ya. 888. Oke. Jadi teman-teman bisa ditanyakan juga di situ benar-benar nanti akan sama pihak FTC Indonesia tentunya nanti saya sendiri yang maintain akan digodok benar-benar teman-teman ya harus paham. Setelah materi itu harus ngisi ngerjakan tugas gitu teman-teman. Oke. Dari sini mungkin cukup dulu teman-teman ya. Ada kelas Pertemuan offline-nya, kita Pak? kali ini ibaratnya kita introduction terlebih dahulu, nanti di next time di Jumat berikutnya kita bisa bahas lebih dalam sekaligus semisal ada opportunity kita live stream bareng teman-teman. Gitu ya. Oke, terima kasih Ada kelas teman-teman yang sudah offline-nya, Pak? mengikuti Zoom kita kali ini. Ada pertanyaan tuh Pak dari Pak. Dari siapa? Ada kelas Enggak, ini offline-nya, cuma Pak? thanks Coach Jai dan Coach Kai Ashi udah support Kai Ashi. Oke, gitu ya teman-teman ya. Terima kasih banyak yang sudah hadir dan mengikuti Zoom kita kali ini. Kedepannya next time kita akan lebih bahas lebih seru lagi, lebih menjurus istilahnya kalau misalkan ada opportunity kita bisa langsung live trade bareng gitu ya teman-teman. Berhubung saya udah ambil opportunity tadi, udah dapat opportunity, jadi sekarang kita bahas ringan-ringan aja gitu teman-teman. Oke, terima kasih banyak. Semoga teman-teman tradingnya profitable. Oke. Saya undur diri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Coach. Ya, sama-sama.